Surat terbuka dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada Syekh Mahdi Ar-Raja'i Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Surat terbuka dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada Syekh Mahdi Ar-Raja'i Iran. Jadi selain Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini insya Allah siap untuk menyanggupi ajakan diskusi dari pihak Iran, yang diharapkan ini juga dihadirkan Syekh Mahdi Ar-Raja'i agar beberapa hal dapat disampaikan oleh Kiai Imad terhadap Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Ini saya akan bacakan surat terbaru yang baru saja ini dikeluarkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam website Nahdlatul Ulum. Jadi ini surat terbuka dari Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Ini baru saja saya dapatkan ya beberapa menit yang lalu, langsung saya buatkan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bisidqi fil aqwali wal af'ali wa asna 'ala shadiqina bil fadli wal kamali wa asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man nataqa. Wa qala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairi sahabin wa alim. Amma ba'du. Di sini itu tadi bagian mukadimah saja teman-teman ya. Faqad ja'ani ya sayyidi. Telaskan fisbatin nasabi Ba'alawi, di dalam menetapkan nasab Ba'alawi li Ahmad bin Isa, kepada Ahmad bin Isa. Ba'alawi ini putra dari Ubaidillah atau keturunan dari Ubaidillah, ini ditetapkan atau dinisbatkan kepada Ahmad Al-Muhajir. Ma'a adami zikri dalilin, beserta ketiadaan penyebutan dalil di sini. Tahtajuna bihi fi dzalikal isbat, di mana itu sangat membutuhkan untuk menetapkan tersebut. Wa ma'ana nasabina, dan di samping itu juga para ulama nasab, wal mu'arrikhina, para arkeolog, para sejarawan, para orang-orang yang mungkin pakar filolog segala masuk ke sini, minal qarni al-khamisi, dari kurun abad ke-5 ilal qarni at-tasi'i, sampai kurun abad ke-9. La yadhkuru fi kutubihim anna li Ahmad ibnan ismuhu Ubaidullah. Mereka tidak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya si Ahmad ini, Imam Ahmad, memiliki anak namanya Ubaidillah. Begitu ya. Innama sodaro ismu Ubaidillah ibnan li Ahmad fi akhiril qarni at-tasi'i haitsu zakarahu al-Habibu Ali As-Sakron, ya. Dan penyebutan innama nging pastina sodaro, bermula ismu Ubaidillah, nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad di akhir kurun abad 9, sampai menyebut Habib Ali As-Sakron ini di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dijelaskan min Ali Ba'alawi fi kitabhi Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Musyiqah, wa dzalika ba'da kaunihi fi gharibi dzalma'i tarikhi, sekitar 550 tahun ya. Jadi sesuai penelitian Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bahwa orang yang pertama menyebut nama Habib Ali As-Sakron ini, orang yang pertama menyebut nama Ubaidillah ini adalah Habib Ali As-Sakron ini. Sebelum itu gelap gulita, tidak ditemukan tentang bagaimana nasab mereka. Fatah tajuna ya sayyidi qabla isbati hadzan nasabi al-munqati'ir riwayat. Jadi sangat membutuhkan ya sayyidi untuk menetapkan nasab ini, atau sebelum menetapkan nasab ini, nasab yang terputus riwayatnya ini, ila zikril musadiri al-mu'tabar, untuk menjelaskan sumber-sumber yang jelas, yang mu'tabar, yang apa mu'tabar itu yang layak untuk dijadikan sebagai acuan inda ahli ilmi, menurut orang atau para pakar ahli ilmu. Wa illa fa bayanukum bayanu wahnin wahin khalin anid dalili. Ya. Apabila tidak ada penjelasan yang mu'tabar tadi, sumber yang mu'tabar tadi, fabayanukum, maka penjelasanmu itu adalah bayanu wahnin wahin khalin, adalah penjelasan yang nonsen, begitu saja ya. Penjelasan yang tidak dapat dijadikan acuan, pendapat yang lemah, pendapat yang apa ya, ya gitulah. Ya, pendapat yang nonsen anid dalili, dari dalil, wa ba'idun, dan jauh anis shawabi, dari kebenaran. Bal yukhafu, bahkan dikhawatirkan minhu, darinya itu, anta dahulu engkau termasuk fi firtika bi ihda
akbaril kabair. Kau termasuk daripada salah satu perbuatan dosa besar. Ya, as-salas di sini ada keterangannya. Di antaranya itu adalah asyhadatu zur, bersaksi dusta. Ini berkaitan dengan ayat dan juga hadis ya. Di sini juga Kiai Haji Madiddin Usman Al-Bantari mengutip fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur begitu. Dan hindarilah perbuatan atau ucapan yang dusta. Di sini juga mengutip hadis teman-teman An Ibni Bakr ya. Di mana di sini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah engkau ingin kuceritakan tentang dosa besar? Kulna bala ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah. Kemudian qala salasa, Nabi Muhammad berkatakan 3 ya, yaitu al-isyraku pakai kaf, al-isyraku yaitu adalah musyrik, perbuatan musyrik billah kepada Allah atau menyekutukan Allah, wa uququl walidaini dan berbuat dosa kepada orang tua, wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian Nabi Muhammad menyandar dan duduk, faqala dan mengatakan ala wa qaulu zuri, ucapan dusta, wa syahadatu zur dan kesaksian dusta, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, famazala yaquluha. Nabi Muhammad tidak berhenti-henti mengucapkan itu hatta qultu, sehingga aku mengira ya. La yaskutu, Nabi Muhammad tidak berhenti mengatakan itu, yaitu ungkapan bohong, kesaksian bohong begitu. Jadi Kiai Madiddin Usman Al-Bantari ini khawatir jangan-jangan kesaksianmu terhadap nasab Ba'alawi itu termasuk dari ini, apabila kamu tidak menjelaskan tentang bagaimana dalil yang kamu gunakan untuk menetapkan nasab Ba'alawi. Begitu. Wa annahu qad dzakara al-Fakhrur Razi fi kitabi Asy-Syajarah al-Mubarakah annal aqibali Ahmad bin Isa innama min salasati banin. Dan sesungguhnya telah menyebutkan siapa al-Fakhrur Razi fi kitabi di dalam kitabnya Asy-Syajarah al-Mubarakah annal aqibah, bahwasanya keturunan li Ahmad bagi Ahmad bin Isa innama min salasati banin, hanya ada 3. Wa hum Muhammad bin Roy, yaitu Muhammad di dalam Roy, wa Aliyun bin Ramalah dan Ali di Ramalah, wa Husainun dan Husain bin Nisapur di dalam Nisapur atau di tempat Nisapur, walaisa lahu ibnun ismuhu Ubaidullah, dan tidak ada anak yang bernama Ubaidullah. Wala yadhkuru anna Ahmad hajara ila Hadramaut, dan dia juga tidak menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad ini, Ahmad al-Muhajir ini hijrah ke Hadramaut, wala anna ahadabnihi wala anna ahadabnaihi yaskunu fiha, dan dia juga tidak menyebutkan bahwasanya keturunannya itu berdiam di Hadramaut itu. Wa ata bi jumlatil ismiyati, dan ini mendatangkan atau Imam Fakhrur Razi mendatangkan dengan jumlah ismiyah, fa aqibuhu ya, lafaz aqibuhu itu menggunakan jumlah ismiyah, bukan lafaz aqaba misalnya atau aulada begitu. Jadi menggunakan jumlah ismiyah ini dijelaskan yufidul hasra ya, min salasin fa aqibuhu min salasati banin ini, wa hadza inda nasabina, ini menurut mungguh ulama nasab, yufidul hasra ini memfaidahkan hasr, pembatasan, tidak menutup kemungkinan terjadinya ada keturunan lain. Jadi begitu hasr begitu ya. Ya pengen mati maningin. Tadi mana? Oke. Bi khilafi ma idza ata bi jumlatil fi'liyah. Lain ketika ia mendatangkan dengan jumlah fi'liyah, misalkan lafaz aqaba salasan au aulada salasan. Itu fal makna indahum yumkinu ayyakuna lahu waladun siwa madzukira, itu masih memungkinkan ada anak-anak dari selain yang disebutkan. Wala misli hadza laqad qultum fi muqaddimati kitabikum al-muqibun, yang seperti ini sebagaimana yang kamu katakan di dalam kitab al-muqibun itu, yang kemarin juga dibahas oleh Gus ini juga. Saya juga bahas itu di dalam muqaddimahnya kitab al-muqibun. Nah, ya sayyidi, maka fi syajarati al-mubarakah wa bayyinatun sharihatun bi annahu laisa li Ahmad ibnun ismuhu Ubaidullah. Ya sayyidi, maka fi asy-syajarah al-mubarakah, apa yang ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah, huwa bayyinatun sharihatun, itu adalah bukti yang jelas yang sharih, bi annahu laisa li Ahmad, bahwasanya tidak ada
bagi Ahmad itu ibnun ismuhu Ubaidullah, anak yang bernama Ubaidullah. Wa syuhratu al istifadatu la taqtadi hukman idza khalafat bayinatun. Adapun syuhrah wal istifadatu tidak bisa digunakan atau dijadikan sebagai hukum apabila terjadi perselisihan bayinah atau bukti. Wahia kama fi surati taliyati, sebagaimana di dalam visualisasi ini yang saya berikan contoh ini apa? Karena Zaidun yang takilu ila qaryati jadidatin. Jadi ada Zaid ini misalnya berpindah tempat begitu ya. Kemudian setelah berpindah tempat hamilan sobiyatan, si Zaid ini membawa sobiyah, anak kecil, anak perempuan kecil, minat tabanihi, si perempuan itu hasil adopsi. Aqarraha annaha bintuhu. Ya, itu ditetapkan anak adopsi itu sebagai anaknya Zaid. Si Zaid ini mengikrar bahwasanya si anak adopsi ini adalah anak kandungnya. Gitu ya. Kemudian min sulbihi, dari sulbinya. Sumashtahara bainan nas, setelah pengakuan itu ini masyhur di kalangan manusia, populer di kalangan manusia. Orang-orang yang mungkin tidak tahu tentang bahwasanya si Zaid ini hasil anak adopsi terhadap anak adopsinya itu, mereka mengira hanya gara-gara Zaid mengakui ini sebagai anak kandungnya, mereka semua mengira bahwasanya itu adalah anak kandungnya, bukan anak angkatnya. Gitu ya. Lantas kemudian annaha bintuhu ya, ishtahara bainan nasi annaha bintuhu fayajuju li ahadin ayyashhada indal khasmi, maka boleh bagi seseorang ya ayyashhada indal khasmi, untuk bersaksi indal khosmi di sini, tapi ya bi annaha bintu, bahwasanya itu adalah anak kandungnya. Wala yu'addu kadziban, dia juga tidak dihitung sebagai pembohong fi syahadati, di dalam kesaksiannya. Kenapa? Li syuhrati zalika, karena ada syuhruhnya itu, keterkenalan itu. Wala yungkaru sukutun nasi, dan juga tidak diingkar diamnya manusia fi wilayati Zaidin, terhadap si Zaid ini jadi wali laha bagi si perempuan itu, fi nikahiha, di dalam nikah anak perempuan adopsinya si Zaid ini. Walakin, akan tetapi, man ya'rifu annaha minatabani, orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah anak dari adopsi li Zaidin bagi si Zaid, fala yajuju lahu ayyashhada bi annaha bintuhu, dia tidak boleh bersaksi bahwasanya anak hasil adopsi itu sebagai anak kandungnya. Begitu ya. Wa yajibu zajru, dan harus dijazr. Gitu ya. Tidak boleh bersaksi ini sebagai anaknya. Harus diputus itu kesaksian sebagai anaknya, harus diberitahu. Fi ayyakuna waliyan laha, bahwasanya si ini sebagai wali bagi si perempuan itu fi nikahnya, di dalam nikahnya si perempuan itu. Walau kanat asyuhratu fi jami'in ha'il alami annaha bintu, walaupun semua orang alam semesta ini tahu, sudah masyhur bahwasanya itu sebagai anaknya. Jadi harus diberitahu bahwasanya ini enggak sah jadi wali. Kalau orang yang tahu ya bahwasanya ini adalah hasil adopsi, nah enggak bisa itu dijadikan sebagai wali. Datangkan wali yang sah, kakak kandungnya atau siapa gitu ya. Kemudian wasyuratu al istifadatu allati fahimaha ba'dun nasabina takhaluful ilmi wal aqli. Jadi asyura al istifadah atau istifadah allati, di mana fahima memahami terhadap allati siapa ba'dun nasabina, sebagian ulama ahli nasab, takhaluful ilmi wal aqli, itu terjadi perselisihan antara ilmu dan akal, bi annahu, karena sesungguhnya ingkana, apabila ada nasabu qabilatin, nasab qabilah qad ishtahara, itu masyhur bainan nas, di kalangan para manusia, bi annahum, bahwasanya mereka itu minas sadati, dari kalangan sadah, fasuhat, maka sah nisbatuhum, penisbatan itu ila nasabin nabi, terhadap nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kanat syuhratuhum munqati'atan min 500 amin, walaupun syuhrahnya itu terputus selama 550 tahun, fa'aksara bidukhola'i fi nasabin nabi kadziban wa zurun ya sayyidi, maka akan banyak pendatang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad ya sayyidi, padahal itu dusta, bohong, padahal itu bohong, wa zurun, dan padahal itu juga dusta. Maka akan banyak yang begitu ya. Jadi menarik itu perkataan fa'aksara bidukhola'i fi nasabin nabi, maka akan banyak orang-orang pendatang di dalam nasab Nabi Muhammad, kadziban, berbohong, wazuron, dan berdusta, ya sayyidi wa sayyidi. Fangduru ya sayyidi, maka perhatikanlah ya sayyidi, idza dakhala fi yaumina hindiyun, apabila ada datang pada hari ini orang-orang India fi qaryatin gharibatin, pada tempat yang asing, sumadda asyarifah, kemudian mereka ini menetapkan atau mendeklarasikan sebagai syarif, sumadda asyarifah ya, sumadda asyarifah, kemudian ini mendeklarasikan
sebagai orang mulia, sebagai syarif. Summa ba'da khamsimi'ati amin, lantas kemudian setelah 500 tahun, Allah fuzuriyatihi ishtaharu bisyarafi. Ya, kemudian anak keturunannya itu akan masyhur, akan dikenal sebagai syarif. Gitu ya. Fahal sahha annahu minasyurafai? Apakah yang seperti itu sah sebagai para syarif? Summa ja'at bayyinatun wadhihatun, maka kemudian datanglah bayinah, bukti wadhihatun yang jelas, qathi'atun tentang keterputusan, di mana tabayyana menjelaskan ya bukti-bukti tadi itu anal Hindiyah, bahwasanya Hindiyah tadi itu laisa minasyurafai, bukan termasuk dari kalangan, bukan termasuk dari para kalangan syarif. Wa ana dzurriyyatahum kadzalika, begitupun keturunan-keturunannya bukan termasuk ya laisa minasyurafai, bukan termasuk dari kalangan syarif. Fahal hadhil bayyinatu turaddu ya Sayyidi? Apakah yang semacam ini tertolak ya Sayyidi? Bukti yang semacam ini tertolak ya Sayyidi. Akhiran, yang terakhir, kata Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani, ya Sayyidi wahai Syekh Mahdi Ar-Raja'i, an-nafyu muqaddamun alal isbati. Berarti ini apa kaidah ya, kaidah ushul fikih ya. Ya Sayyidi, an-nafyu muqaddamun alal isbati. Penafian itu lebih didahulukan terhadap pengisbatan, terhadap penetapan. Fi misli nasabi Ba'alawi, di dalam urusan nasab Ba'alawi ini. Di dalam urusan seperti nasab Ba'alawi ini. Fi misli nasabi Ba'alawi hada ya. Li anna nafya idastunidda ila dalilin, karena sesungguhnya penafian jika disandarkan kepada dalil fayuqaddamu, ya didahulukan alal musbati daripada menetapkan. Kama dzakara dzalika al usuliyuna, sebagaimana para ulama-ulama usul menyebutkannya. Kemudian di sini Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani menutup dengan ayat Quran, gitu ya. Itu surat dari Kiai Madhuddin Usman Al-Bantani. Kita tunggu nanti apakah ini akan tembus sampai ke Syekh Mahdi Ar-Raja'i dan akankah ditanggapi pula. Soal diskusi juga kita tunggu bagaimana perkembangan informasinya. Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani diundang untuk diskusi dan sudah menyanggupi. Insya Allah siap berdebat, berdiskusi lah begitu ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada kurang penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin secara terjemah, pembacaan segala macam itu tidak sempurna, silakan sempurnakan sendirilah. Begitu ya, Allahumma hdina hada sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.